Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jiki Aposanda Manik, NIM 619331101007, kelas PJKR 4D 2019. Baiklah, di sini saya akan menjawab soal ujian UAS pada mata kuliah Strategi Pembelajaran Penjas. Langsung saja soal yang pertama. Yang pertama yaitu strategi mengajar pendidikan jasmani saat ini trennya adalah berpusat pada siswa. Jelaskan yang dimaksud dengan mengajar berpusat pada siswa. Pembelajaran yang berpusat pada siswa atau student center learning merupakan pendekatan pada pembelajaran kurikulum 2013. Tertuang secara jelas dalam Permendikbud nomor 81A tentang implementasi kurikulum 2013. Pada dokumen regulasi tersebut, pembelajaran berpusat pada siswa sebagai ciri pembelajaran kurikulum 2013 perlu diikuti dan penyempurnaan pola pikir atau mindset sebagai berikut. Yaitu Permendikbud nomor 70 tahun 2013. Yang pertama yaitu perubahan dari pola pembelajaran satu arah menjadi pembelajaran yang interaktif. Yang kedua yaitu pola pembelajaran terisolasi menjadi pembelajaran secara jejaring. Yang ketiga yaitu pola pembelajaran pasif menjadi pembelajaran aktif. Yang keempat, pola belajar sendiri menjadi belajar kelompok. Yang kelima yaitu pola pembelajaran alat tunggal menjadi pembelajaran berbasis multimedia. Yang keenam yaitu pembelajaran berbasis massal menjadi kebutuhan pelanggan. Yang ketujuh yaitu pola pembelajaran ilmu pengetahuan tunggal. Dan yang terakhir, pola pembelajaran pasif menjadi pembelajaran kritis. Dengan penerapan pendekatan-pendekatan di atas secara terpadu, proses pembelajaran yang berpusat pada siswa atau student center learning diharapkan mampu menghasilkan lulusan yang menguasai 4 kompetensi inti, yaitu kompetensi inti 1 tentang sikap spiritual, kompetensi inti 2 tentang sikap sosial, kompetensi inti 3 tentang pengetahuan, dan kompetensi inti 4 tentang keterampilan. Pembelajaran berpusat pada siswa menjadi pendekatan wajib bagi pembelajaran kurikulum 2013 yang mendahulukan kepentingan dan kemampuan siswa di dalam belajar. Pembelajaran berpusat pada siswa atau student center learning harus memberi ruang bagi siswa untuk belajar menurut karakteristiknya, kemampuannya, pribadinya, dan gaya belajarnya. Siswa secara natural berbeda-beda satu dengan yang lain, baik dengan ketertarikannya terhadap suatu bahan ajar. Dan pada siswa atau student center learning berperan sebagai guru di sini dalam pembelajaran kurikulum 2013 yang berpusat pada siswa berperan sebagai fasilitator yang harus mampu membangkitkan keterampilan siswa terhadap suatu materi bahan yang menyediakan beraneka pendekatan cara belajar sehingga siswa memperoleh metode belajar yang paling sesuai baginya. Lebih jauh lagi, kemampuan intelektual masing-masing siswa pastinya berbeda-beda. Sebagai siswa, belajar secara mandiri dengan cara mendengar, membaca, melihat, menonton video, mengikuti demonstrasi keahlian tertentu, dan sebagainya tanpa orang lain membantunya. Namun sebagian lainnya siswa perlu berinteraksi atau berkolaborasi dengan lingkungan belajar yang ada di sekitarnya. Karena itulah di dalam pembelajaran berpusat pada siswa atau student center learning, guru perlu menyediakan wahana media dan pendekatan cara belajar bervariasi pada pembelajaran komparatif atau bisa juga digunakan dengan cara kerja kelompok. Yang kedua yaitu jelaskan yang dimaksud strategi mengajar berpusat pada guru, dan jelaskan pula pada situasi dan kondisi yang bagaimana strategi tersebut dilakukan. Metode pembelajaran yang berpusat pada guru yaitu metode pembelajaran yang dapat diartikan sebagai cara yang digunakan untuk mengimplementasikan yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata, praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran secara optimal.
Kegiatan guru yang utama adalah menerangkan dan siswa mendengarkan atau mencatat apa yang disampaikan oleh guru. Guru biasanya mengajar dengan berpedoman pada buku teks atau LKS dengan mengutamakan metode ceramah dan kadang tanya jawab. Tes atau evaluasi bersifat sumatif dan dilakukan untuk mengukur kemampuan siswa. Ciri-ciri metode yang berpusat pada guru yaitu guru yang harus menjadi pusat dalam kegiatan belajar mengajar. Yang kedua, siswa ditempatkan sebagai objek. Dan metode-metode pembelajaran berpusat pada guru menggunakan 3 metode. Yang pertama yaitu metode ceramah. Metode ceramah dapat diartikan sebagai cara menyajikan pembelajaran melalui peraturan secara lisan maupun tulisan langsung kepada setiap siswa. Yang kedua yaitu metode demonstrasi. Metode demonstrasi adalah metode penyajian pembelajaran dengan memperagakan dan mempertunjukkan kepada siswa tentang suatu proses. Dan yang ketiga yaitu metode tanya jawab. Metode tanya jawab adalah suatu cara penyampaian pertanyaan oleh guru dengan jalan mengajukan pertanyaan kepada siswa maupun sebaliknya. Dalam metode tersebut memiliki beberapa kelebihan dan kelemahan. Yang pertama yaitu metode ceramah. Kelebihan metode ini, ceramah merupakan metode yang paling mudah dilakukan. Dan yang kedua, metode ceramah dapat menyajikan materi-materi yang luas. Di samping itu juga metode ceramah memiliki beberapa kelemahan. Yang pertama yaitu materi yang dapat dikuasai siswa sebagai hasil dari ceramah akan terbatas. Yang kedua yaitu yang tidak disertai dengan peragaan dapat mengakibatkan terjadinya verbalisme. Yang kedua yaitu metode demonstrasi. Kelebihan metode demonstrasi yaitu melalui metode demonstrasi terjadinya verbalisme akan dapat dihindari. Yang kedua yaitu proses pembelajaran akan lebih menarik sebab siswa tidak hanya mendengar tapi juga melihat. Kelemahannya yaitu metode demonstrasi memerlukan persiapan yang lebih matang. Dan yang kedua itu demonstrasi memerlukan peralatan bahan untuk menunjang kesuksesan pada metode ini. Yang ketiga yaitu metode tanya jawab. Kelebihan metode tanya jawab yaitu siswa akan menjadi lebih aktif dengan sendirinya. Siswa akan mengalami kebosanan karena dalam metode tersebut melibatkan siswa. Metode tanya jawab memiliki beberapa kelemahan. Yang pertama yaitu siswa yang tidak aktif cenderung tidak memperhatikan materi. Metode ini tidak dapat berjalan dengan baik jika siswa dominan pasif. Yang ketiga yaitu buku Teaching Physical karya Muska Muston merupakan buku wajib pada mata kuliah strategi pembelajaran Penjas. Menerangkan bahwa ada 11 gaya mengajar pendidikan jasmani. Anda diminta menjelaskan gaya mengajar yang mana saja yang orientasinya berpusat pada siswa dan gaya mengajar yang mana saja yang orientasinya berpusat pada guru. Dari ke-11 gaya mengajar tersebut dan beri penjelasannya. Dari uraian gaya mengajar menurut Muska Muston menggambarkan bahwa setiap gaya mengajar terdapat tujuan dan hakikat yang mendasari setiap gaya tersebut. Mengidentifikasikan bahwa penerapan pada gaya yang diberikan sangatlah fleksibel terhadap rintangan yang harus dilalui oleh setiap gaya. Yang pertama yaitu gaya komando. Gaya komando adalah gaya mengajar yang paling bergantung pada guru. Artinya gaya ini berpusat pada guru. Tujuannya adalah penampilan yang cermat. Guru menyiapkan semua aspek pembelajaran dan sepenuhnya bertanggung jawab dan berinisiatif terhadap pembelajaran dan kemajuan pada siswanya. Sasaran gaya belajar komando yaitu respon langsung terhadap petunjuk yang diberikan, penampilan yang sama dan seragam. Penerapan gaya komando yaitu ingin diajarkan keterampilan khusus atau khas. Kekurangan gaya komando yaitu kurang mengemban penalaran, kurang mengemban pembentukan sikap. Kelebihannya yaitu gaya komando yaitu keseragaman gerak. Jika dilakukan beramai-ramai membuat suasana menjadi lebih menyenangkan.
Yang kedua yaitu gaya mengajar latihan atau praktis. Dalam gaya mengajar latihan, siswa diberikan waktu untuk melaksanakan tugas secara perorangan. Berarti gaya mengajar ini berpusat pada siswa, sedangkan guru memberi umpan balik kepada siswa secara perorangan. Di sini guru bertanggung jawab menentukan tujuan pengajaran, memilih aktivitas, dan menetapkan tata urut kegiatan pada pembelajaran. Penerapan gaya latihan yaitu tugas diberikan secara lisan atau tulisan. Tugas lisan atau tulisan dibuat secara singkat, padat, dan jelas. Kekurangannya yaitu kurang mengemban kreativitas, dan tugas yang kurang jelas terlalu panjang dan menimbulkan kelupaan. Kelebihannya yaitu guru memberikan umpan balik secara individual dan dapat mengembang rasa tanggung jawab. Yang ketiga yaitu gaya mengajar timbal balik atau resipokal. Gaya mengajar timbal balik atau resipokal yaitu kelas dikoordinir dan dikoordinasikan dalam peran-peran tertentu menjadi dua kelompok. Ada peserta didik siswa yang berperan sebagai pelaku dan ada observer atau pengamat. Jadi gaya mengajar ini berpusat kepada siswa. Kelompok siswa yang bertindak sebagai observator mengamati tampilan aktivitas yang dilakukan oleh temannya atau pelaku dengan membawa lembar observasi. Peran siswa ini memberi dan menerima umpan balik, mengamati penampilan teman, dan mengkoreksi. Kelebihan dan kekurangannya itu gaya ini memberikan kelebihannya antara lain memberikan umpan balik seketika tanpa ditunda dan mempunyai pengaruh nyata terhadap proses belajar siswa. Dan kekurangannya itu sering menimbulkan situasi yang emosional antara pelaku dan pengamat. Yang keempat yaitu gaya mengajar evaluasi diri atau self-check. Pengertian self-check style adalah menilai penampilan sendiri dan menetapkan kriteria untuk memperbaiki penampilan sendiri serta bersifat objektif terhadap penampilannya, baik benar menerima keterbatasan, membuat keputusan, dan dalam pembelajaran ini sesudah pembelajaran juga. Jadi pembelajaran evaluasi ini juga berpusat kepada siswa dan implikasi gaya ini yaitu guru mendorong kemandirian siswa, guru mendorong siswa untuk mengemban keterampilan, dan peran siswa di sini menilai penampilannya sendiri, menetapkan kriteria untuk memperbaiki diri sendiri, bersifat objektif, belajar menerima keterbatasannya. Yang kelima yaitu gaya mengajar induksi atau inclusion. Pada gaya mengajar induksi, guru berperan sebagai pembuat keputusan dalam perancangan, sedangkan peserta didik menentukan pilihan terhadap kelompok dengan pelaksanaan dan kegiatan yang dilakukan. Artinya di sini proses pembelajaran berpusat kepada guru, karena guru yang mengemban peran dalam proses pembelajaran. Peran guru yaitu membuat keputusan pada prapertemuan dan harus merencanakan seperangkat tugas-tugas dalam berbagai tingkat kesulitan disesuaikan dengan perbedaan individu masing-masing. Yang keenam yaitu gaya mengajar penemuan terpadu atau guided discover. Penerapan ini adalah terjemahan dari discovery. Menurut Sound, discovery adalah proses mental di mana siswa mampu mengimplementasikan suatu konsep atau prinsip. Proses mental tersebut ialah mengamati, mencerna, menggolong-golongkan, membuat dugaan, menjelaskan, mengatur. Dan pada gaya mengajar ini berpusat pada siswa karena siswa berperan aktif. Dan yang ketujuh itu gaya mengajar penemuan konvergen, yaitu gaya ini penekanannya terpusat pada perkembangan kognitif. Guru menyusun serangkaian pertanyaan. Sasarannya ini melibatkan siswa dalam proses penemuan yang konvergen. Dan sasaran gaya konvergen
melibatkan siswa dalam penemuan yang konvergen, mengembangkan hubungan yang serasi dan tepat antara jawaban siswa dan pertanyaan guru. Yang kedelapan yaitu gaya penemuan mandiri atau produksi atau divergen. Gaya mengajar ini merupakan suatu bentuk pemecahan masalah. Dalam gaya ini siswa memperoleh kesempatan untuk mengambil keputusan. Berarti gaya mengajar ini yaitu berpusat kepada siswa dan memungkinkan jawaban-jawaban yang beraneka ragam. Dan gaya ini disusun sedemikian rupa sehingga suatu masalah pertanyaan diharapkan kepada siswa akan memerlukan pemecahan rangsangan-rangsangan yang diberikan untuk siswa untuk mencari pemecahan atau jawaban secara individu. Sasaran gaya divergen yaitu mendorong siswa untuk menentukan pemecahan ganda melalui pertimbangan secara kognitif. Memungkinkan siswa untuk bebas dari guru dan melampaui jawaban-jawaban yang diharapkan. Dan yang kesembilan yaitu gaya 1 atau program rancangan individu siswa atau individual programme. Tujuannya adalah gaya ini adalah untuk merancang, mengemban dan menampilkan serangkaian tugas yang disusun ke dalam program pribadi dan berkonsultasi dengan guru. Hal ini siswa merancang, mengemban dan menampilkan serangkaian tugas. Artinya proses gaya mengajar ini berpusat kepada siswa. Yang ke-10 yaitu gaya mengajar inisiasi siswa. Tujuan gaya mengajar ini adalah agar siswa mampu menganalisasi atau memprakarsai pengalaman belajarnya dan merancang, menampilkan dan mengevaluasinya bersama-sama. Di sini guru berdasarkan kriteria yang disepakati sebelumnya. Hakikat siswa memprakarsai gaya ini yaitu siswa akan lebih baik suatu kegiatan mampu serangkaian kegiatan. Siswa mempunyai pilihan untuk memilih gaya manapun dan dapat dilakukan dimanapun. Dan ini berpusat kepada siswa karena siswa yang lebih aktif. Dan yang terakhir yaitu gaya mengajar melatih diri atau self-teaching. Gaya ini memberikan siswa kesempatan untuk membuat keputusan maksimal tentang pengalaman belajarnya tanpa adanya campur tangan langsung dari guru. Artinya proses pembelajaran ini berpusat langsung kepada kepada siswa. Gaya mengajar ini sangat cocok dikembangkan sebagai hobi atau hiburan. Hakikat siswa memprakarsai pengalaman belajarnya sendiri. 4. Jelaskan yang dimaksud dengan mengajar menggunakan pendekatan saintifik. Mengajar menggunakan pendekatan saintifik adalah suatu proses pembelajaran yang dirancang supaya peserta didik secara aktif mengetahui konsep, hukum, atau prinsip melalui kegiatan mengamati, merumuskan masalah, mengajukan atau merumuskan hipotesis, mengumpulkan data dengan berbagai teknik, menganalisis data, menarik kesimpulan, dan mengkomunikasikan. Pendekatan saintifik telah dipergunakan dalam pendidikan di Amerika pada abad ke-19, di mana pada saat ini pembelajaran sains menekankan pada metode laboratorium formatik yang kemudian diarahkan pada fakta-fakta ilmiah. Proses pembelajaran dengan menggunakan pendekatan saintifik diarahkan agar peserta didik mampu merumuskan masalah, bukan hanya menyelesaikan masalah dengan menjawab saja. Proses pembelajaran diharapkan untuk melatih berpikir analisis peserta didik. Diajarkan bagaimana mengambil keputusan, bukan berpikir mengkritis. Analisis rutin dengan cara mendengarkan dan menghafal semata bahwa pembelajaran dengan pendekatan saintifik adalah pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa agar peserta didik secara aktif mengkonstruksikan konsep, hukum, atau prinsip melalui tahapan-tahapan mengamati, merumuskan masalah, mengajukan atau merumuskan hipotesis, mengumpulkan data dengan berbagai teknik, menganalisis data, menarik kesimpulan, dan
mengkomunikasikan konsep hukum atau prinsip yang ditemukan. Yang kelima yaitu kurikulum 2013 menuntut guru pendidikan jasmani mengajar menggunakan pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik yang dimaksud pada kurikulum tersebut dalam implementasinya menggunakan strategi 5M. Jelaskan apa yang dimaksud 5M dan apa kaitan antara 5M dengan pendekatan saintifik. Penerapan pendekatan saintifik atau 5M dalam kurikulum 2013, proses pembelajaran dapat dipadankan dengan suatu proses ilmiah, sehingga kurikulum 2013 mengedepankan esensi pendekatan saintifik dalam pembelajaran. Pendekatan saintifik diyakini sebagai titian emas perkembangan dan pengembangan sikap, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik. Di dalam pendekatan atau proses kerja yang memenuhi kriteria ilmiah, pada ilmuwan lebih mengedepankan penalaran induktif atau induktif reasoning yang memandang fenomena atau situasi spesifik untuk kemudian menarik kesimpulan secara keseluruhan. Proses pembelajaran saintifik melalui aktivitas ada 5, yaitu mengamati, artinya kita sebagai siswa dan guru disuruh mengamati. Yang kedua yaitu bertanya, biasanya ini digunakan timbal balik, guru yang bertanya, kita yang menjawab, sebaliknya kita bertanya, guru yang menjawab. Yang keempat yaitu mengumpulkan informasi atau ini bisa disebut dengan observasi. Yang keempat yaitu mengasosiasi atau mengolah informasi. Artinya di sini mengasosiasi atau mengolah informasi, data yang kita dapat tadi kita olah dan dapat kita bentuk. Yang kelima yaitu mengkomunikasikan. Artinya pada pendekatan saintifik ini komunikasi itu sangat perlu, dan pendekatan saintifik ini sangat baik dan sekarang digunakan oleh setiap guru dalam melakukan proses belajar mengajar. Sekian dan terima kasih, semoga video saya dapat bermanfaat bagi yang melihatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.